Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pada bagian kedua yaitu jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis diumpamakan ada seorang anak yang berdiri di seberang sungai. Misalkan itu anaknya bernama Ani. Ini adalah sungai-sungainya ya, sungainya. Ini adalah pinggiran sungai yang mau diseberangi Ani. Nah, di sini ada banyak tujuan yang Ani ingin pergikan. Ada 4 tujuan misalkan. Misalkan Ani mau menuju ke tujuan A, tujuan B, tujuan C, dan tujuan D. Nah, dari keempat titik ini, tujuan ini, ditanyakan di mana titik yang tercepat yang akan Ani lewati untuk melewati sungai tersebut. Untuk melewati sungai tersebut, jadi Ani itu harus mengikuti jalur A, jalur B, jalur C, dan juga jalur D atau jalur D. Nah, dari pandangan kita untuk melewati sungai tersebut, agar cepat sampai, Ani itu harus melewati lajur C atau untuk menuju ke titik C. Dia harus melewati lajur C agar cepat sampai, cepat menyeberang sungai ya. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa jarak titik ke garis ini, jarak titik ke garis itu bisa kalian tarik garis lurus sehingga membentuk siku-siku. Kan ada 4 garis, garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga, dan juga garis keempat. Ini adalah ada 4 garis. Garis lurus, garis lurus, garis lurus kan. Nah, dari keempat garis ini yang membentuk siku-siku adalah C. C membentuk siku-siku. Maka ini dinamakan jarak titik ke garis. Ini adalah lintasan terdekat Ani untuk melewati sungai. Jadi bisa dikatakan jarak titik ke garis apabila kita tarik titik ke sebuah garis sehingga garis itu tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau sudut siku-siku kan kita pasti menggunakan yang namanya Pitagoras lagi. Jadi makanya dimensi 3 ini erat kaitannya dengan Pitagoras. Nah, saya lanjut. Dicontohkan jarak titik ke garis pada dimensi, misalkan ada sebuah persegi panjang A, B, C, D. A, B, C, D. Dengan panjangnya yaitu 4 cm dan lebarnya 3 cm. Jika ditanyakan jarak titik A ke garis CD adalah, jadi yang kita perhatikan itu adalah jarak dari titik A ke garis CD. Nah, untuk mencari jaraknya, jadi kita tarik sebuah garis dari titik A ke garis CD sehingga nanti garisnya itu membentuk sudut siku-siku. Nah, dari sini kan kita bisa tarik titik A, kita tarik garis ke titik CD, ke garis CD. Jadi hingga membentuk sudut siku-siku. Nah, setelah didapatkan, ini adalah jaraknya ya. Jarak dari A ke garis CD yaitu 3 cm. Nah, begitu kalau pada persegi panjang atau pada dimensi 2. Nah, selanjutnya contoh pada dimensi 3 ya. Jadi misalkan ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya yaitu 4 cm. Jika ditanyakan jarak antara titik E dengan ruas garis AB, jaraknya berapa? Nah, yang kedua, jika ditanyakan jarak titik C ke garis AB juga, itu berapa? Nah,
caranya itu juga sama dengan pada dimensi 2 tadi, atau pada persegi panjang. Kita tinggal tarik garis lurus sehingga membentuk sudut siku-siku pada garis tersebut. Jadi, pada titik E, kita tarik garis lurus ke AB sehingga membentuk sudut siku-siku. Nah, kita tarik garis lurus ya. Nah, sehingga kita dapatkan jaraknya tuh yang ini. Dari E, kita tarik garis lurus ke AB yang membentuk sudut siku-siku. Nah, itu adalah, atau bisa juga dikatakan ini adalah ruas garis atau garis AE. Garis AE yaitu 4 cm yang warna hijau ya. Nah, yang kedua, garis titik C ke garis AB. Ini kan titik C yang di bawah. Ini garis AB-nya sama. Kita tinggal tarik garis lurus dari C, kita tarik ke AB. Yang ini adalah itu ya. Sehingga membentuk sudut siku-siku. Walaupun kelihatannya miring, tapi ini adalah siku-siku. Sehingga membentuk siku-siku. Karena dia pada gambarnya itu memang terlihat miring, tapi sebenarnya dia lurus. Jadi saya lanjut, sehingga dia membentuk nanti sudut siku-siku. Jadi jarak titik C ke AB adalah yang ini ya, atau juga bisa dikatakan 4 cm, dimana 4 cm itu adalah rusuk dari kubus ABCDFGH, 4 cm. Jadi jarak titik C ke AB juga adalah 4 cm gitu. Oke, selanjutnya bagaimana jika ditanyakan jarak antara titik E ke garis EDB. Nah, itu jarak antara titik E ke garis DB. Jadi, sebelumnya kita tarik garis dulu dari E ke garis DB. DB ini yang ini ya, kita tarik garis dulu. Kita tarik garis lurus dari E ke DB yang membentuk sudut siku-siku. Nah, gitu. Sehingga nanti membentuk siku-siku, atau jika digambarkan kita tinggal buat segitiganya, segitiga yang lain di luar dari kubus ini. EDB ya, segitiga EDB. Segitiga ini E-nya, sini D-nya, dan di sini B-nya. Oke, selanjutnya kita mau mencari jarak E ke DB sehingga membentuk sudut siku-siku. Nah, dari penglihatan ini kan ini kita mau ternyata ada siku-siku, jadi kita tinggal menggunakan yang namanya Pitagoras lagi. Tinggal kita cari EB berapa. EB-nya yaitu adalah EB. Ini adalah diagonal dari persegi. Jadi kita tinggal tambahkan akar 2, 4 akar 2. Nah, untuk DB juga itu adalah diagonal D ke B. Ini juga adalah 4 akar 2 cm. Nah, intinya kan adalah dari E ke yang tengah-tengahnya ini. Ini adalah 4 akar 2, setengah dari 4 akar 2. Setengah dari 4 akar 2 itu yaitu adalah 2 akar 2. Nah, jadi kita dapatkan EB 4 akar 2, B ke setengahnya ini adalah 2 akar 2. Jadi kita tinggal menggunakan rumus Pitagoras. Teorema Pitagoras ya, yaitu 4 akar 2 kita pangkatkan 2 sama dengan ini kan tingginya ya, tingginya kita pangkatkan 2 tambah 2 akar 2 pangkat 2. Nah, tinggal kalian tambahkan 4 pangkat 2, 16. Akar 2 pangkat 2, 2 sama dengan T pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, 4. Akar 2 pangkat 2, 2. 16
16 kali 2, 32 sama dengan T pangkat 2 ditambah 8. Nah, jadi T pangkat 2 sama dengan 32 dikurang 8. T pangkat 2 sama dengan 24. T-nya itu sama dengan akar 24 cm. Atau bisa juga kalian sederhanakan jadi 4 akar 4 kali 6 sama dengan 2 akar 6 cm. Jadi T-nya ini adalah akar 24 atau 2 akar 6. Jadi kita dapatkan jarak titik E ke garis DB itu adalah akar 24 atau 2 akar 6 cm. Ini adalah 2 akar 6 cm. Oke, terima kasih.